menjangkau lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore usahawan. Nah, kalau udah usahawan ini tentunya kita ada di Halo Entrepreneur nih. Nah, kali ini Halo Entrepreneur agak berbeda sama Halo Entrepreneur lainnya. Yang penasaran tetap stay tune di Halo Entrepreneur. Oke, kali ini bareng aku Vanessa. Tentunya nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng usahawan-usahawan muda yang ada di Sumatera Barat nih. Nah, kali ini udah ada kakak dari Breedpuff. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi deh, karena kalau lama-lama nanti kelamaan kan. Kita langsung aja. Halo kak. Halo. Halo, gimana nih kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik. Oke, nah mungkin bisa perkenalkan diri kakak dulu gitu. Oke, pertama kenalin aku Dinda. Aku di sini sebagai biasanya adminnya Breedpuff gitu. Apalagi ya? Oke, kakaknya juga pusing nih, apalagi ya. Nah, Breedpuff. Oke, nah ini buat usahawan di rumah. Kalau udah breed pasti roti ya kak ya? Ya, benar. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi perihal Breedpuff-nya. Nah, berarti ini makanan ya kak ya? Iya. Oke, kalau makanan, berarti kakaknya emang suka makan, apa emang suka masak? Kayaknya dulu tuh emang suka makan deh. Tapi masaknya nggak bisa. Oke. Awalnya itu cerita aja ya. Iya. Jadi awalnya itu Breedpuff berdirinya. Oke. Karena nanti, kebetulan. Kalau perihal Breedpuff nanti kita bakalan ulik lagi nih kak. Kita ulik kakak dulu deh. Oh iya, boleh deh. Kita ngobrol seru bareng aja. Kalau kak Dinda ya tadi. Nah, kalau latar belakang kakak sendiri tuh emang berkecimpung di dunia kuliner. Misalnya kayak pendidikannya emang tata boga apa gimana? Oke, jadi dulu sebelumnya sebelum jadi adminnya Breedpuff atau buka Breedpuff gitu kan, aku dulu kerja sebelum menikah. Jadi 2019. Oke, kakaknya udah nikah ya, nih. Sudah. Waduh. Nggak kelihatan nih kak. Biasanya orang kalau nikah tuh bebannya tuh kelihatan di keningnya gitu. Oh ya, kayaknya nggak di kening deh. Di mana kak? Di yang lain. Oke, lanjut kak. Oke. Jadi 2019 itu aku nikah. Jadi sebelum nikah itu kan aku kerja. Bentar, kakak umurnya berapa nih? Aku sekarang 27. Nggak kelihatan 27 ya usahawan di rumah. Jadi kelihatan berapa? 29 yang jangan. Bukan, 20-an. Jadi buat usahawan di rumah kuncinya sukses sih. Oh, amin ya Allah. Udah buka usaha ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi setelah menikah akhirnya resign kerja. Dulu aku kerja terakhir itu di Batam, tapi emang juga melingkup Sumbar ya, untuk visit-visit ke kota-kota yang ada di Sumbar gitu, ada beberapa kota. Tapi setelah menikah suami aku nggak ngizinin kerja lagi. Ya udah deh, resign aja gitu. Resign seminggu sebelum menikah. Seminggu sebelum menikah resign, abis itu udah nikah September 2019. Akhirnya udah tuh 2 bulan 3 bulan pertama tuh enak kan di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, udah kayak ratu lah. Tapi diratukan ya? Tapi lama-lama bosan juga ya. Iya sih, bosan juga ngapain. Suami kebetulan juga kerja, terus sesekali bisa ikut gitu, jadi juga bisa ikut suami kan, tapi nggak mungkin ikut terus kan. Suaminya juga bosan deh kayaknya ngajak kita mulu kan. Ya udah, terus masih berdiam di rumah tuh. Jadi kalau di rumah itu kegiatan, apalagi kalau bukan masak gitu kan, masaknya juga cuman buat suami, masak dikit-dikit gitu. Nah, udah tuh apalagi ya, udah setahun lah di rumah. Akhirnya 2020 Maret itu kan pandemi ya. Iya, pandemi banget. Pandemi. Udah deh, baru deh mikirin Breedpuff. Oh, berarti Breedpuff ini muncul karena pandemi ya? Karena pandemi, karena soalnya ini 2019 nikah, udah hidupnya masih aman-aman aja nih rasanya. Pas pandeminya datang itu kayaknya keuangan mulai terkuras deh. Iya, terkuras kan. Dari 2020 Maret itu pandemi sampai
2021 tuh kayaknya pas pandemi muncul tuh emang jobnya suami itu udah banyak yang ke cancel gitu. Mau nggak mau pakai uang tabungan kan. Tapi setahun dari pandemi itu uang tabungan kita berapa sih yang kesimpan cukup untuk berapa lama sih? Baru, iya masih baru, gitu ya? Iya. Uang tabungannya juga nggak banyak banget kan. Ya udah mau nggak mau aku sebagai istri merasa nggak enak juga sama suami kan. Takut jadi beban suami. Iya bener, apalagi dulunya kita juga kerja, dulunya kita juga masih bisa beli ini itu tanpa mikir gitu. Iya, bener. Tanpa minta ke orang tua, tanpa minta sama suami, apalagi dulu masih pacar nih ceritanya. Masih nggak enak kan. Jadi kayaknya kok ini aja dia lagi sulit nih, lagi pandemi, kerjaannya lagi banyak ke cancel gitu, jobnya hilang semua, yang tiba-tiba mau oke tuh bikin kontrak kerja, tiba-tiba pandemi, orang kan jadi save uang untuk kehidupan yang nggak mikirin. Kebetulan suami aku kan dia advokat, jadi nggak kepikiran kan orang-orang buat punya masalah yang harus mengeluarkan uang gitu. Ya udah ke cancel semua, akhirnya sempat di keuangan tuh emang bener-bener nol sampai jualin emas semuanya gitu. Iya sih, bener. Masa-masa pandemi ini bener-bener masa Zulhijjah, kok Zulhijjah sih? Masa pembodohan banget sih, karena banyak banget hal negatif. Tapi emang pasti ada hikmahnya aja kan, dapat dari apa yang udah terjadi gitu. Bener. Nah, berarti kakak ini buka bisnis ya? Kalau untuk latar belakang keluarga gimana nih? Emang pembisnis, biasanya orang, apalagi orang Sumatera Barat ya? Itu tuh orangnya jualan gitu. Kalau kakak gimana nih? Aku kalau dari keluarga mama itu emang sebelumnya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang pengusaha atau apa, emang dulunya emang kerja kantoran. Tapi dari mama 4 orang bersaudara, 4-empatnya itu satu cowok, 3 cewek, itu kan kerja kantor semua, jadi bersuami. Setelah bersuami ya udah dilarang kerja gitu. Semuanya gitu. Iya, tiga-tiganya kayak gitu. Yang satu lagi om aku itu emang kerja ya, emang karena cowok. Emang nggak ada sebelumnya basic dari pengusaha dari keluarga mama. Kalau dari keluarga papa ada. Keluarga papaku umumnya emang kuliner. Di usaha kuliner gitu. Berarti kakak ini apa ya? Pencetus juga ya dari keluarganya gitu, yang jadi pembisnis gitu. Nah, terus gimana nih? Kan baru nih berkecimpung di dunia bisnis. Itu tuh ada gimana perasaannya? Nyesel atau mungkin malah seneng gitu? Nyesel nggak ada, dukanya ada. Dukanya sisanya seneng deh. Dukanya itu ya karena emang dari keluarga mama emang nggak ada nih yang nyobain untuk anak-anaknya gitu. Walaupun kesini beberapa tahun belakangan emang ada buka usaha kuliner gitu, tapi kan emang nggak dari awal. Nah jadi udahlah, ngapain capek-capek ini. Soalnya Bread Puff ini kan awalnya di GOR ya, itu kan pakai boot biasa. Kalau di GOR itu kan bootnya harus disimpan nggak boleh di pinggir jalan letaknya, emang harus disimpan di belakang pagar atau gimana gitu kan. Jadi orang tua tuh mikir, termasuk suami aku, ngapain, nggak usah lah, suamiku kasihan gitu kan, nggak usah lah, ya udahlah di rumah aja, nanti kita pikirin gimana caranya. Orang tua juga ngapain dorong-dorong ini sih, percuma kuliahnya jauh, terus udah susah kuliah, udah susah ini itu, tapi ujung-ujungnya jualan roti, dorong-dorong gerobak gitu. Makanya ya udah, kalau di depan keluarga, di depan suami juga nggak mungkin nunjukin yang gimana-gimana kan. Harus tetap happy-happy aja gitu, dan nunjukin kalau kita tuh bisa gitu. Ya udah semuanya ditelan dulu aja gitu waktu itu. Tapi ya akhirnya bisa lah ya. Alhamdulillahnya. Nah karena memang kalau beda dari yang lain tuh memang memicu yang namanya perbandingan gitu ya. Iya bener kan ya gitu. Nanti kita bakalan bahas lagi tentang Bread Puff-nya. Nanti kita bakalan ulik-ulik lagi nih perihal kakaknya. Tetap stay tune di Halo Entrepreneur. Usahawan. Nah tadi yang seperti Vanessa bilang nih,
Karena Halo Entrepreneur kali ini agak beda dari yang sebelum-belumnya nih. Spesial juga nih buat Britpuff. Nah, apa sih? Apa entuh gitu. Nah, yang kepo kita lanjut aja. Kali ini kita ada berita dalam Halo Entrepreneur. Nah, tentunya dibarengin sama anchor keren kita nih, anchor terunyu, terfun. Mungkin kita langsung aja nih ada di sini. Oke, halo usahawan, ini berita dalam Halo Entrepreneur. Bersama saya Sarah Melinda, kita akan mengulik fakta-fakta terkini, teraktual, terupdate tentang Britpuff. Oke, fakta pertama, toko roti unik, toko roti Britpuff tidak hanya jualan roti saja. Wow, apakah itu? Nanti kita akan kulik kembali bersama host Anes. Nah, ada tuh Kak, bener nggak tuh? Bener. Nah, kira-kira apa tuh Kak selain Britpuff? Apa selain roti? Selain roti. Itu awalnya pas masih di GOR. Pindah sebelumnya aku jelasin dulu ya. Oke. Ceritain dulu. Sebelumnya kan itu cuman di GOR aja ya ada boothnya. Itu emang cuman roti aja. Oke. Roti Bandung kekinian lah. Tapi di dalamnya ada puff pastry. Nah, tapi sekarang udah banyak ya yang jualan yang kayak gitu. Pas PPKM waktu itu kan udah nggak boleh jualan lagi di GOR. Pas udah nggak boleh jualan lagi di GOR, boothnya kita bawa ke rumah. Terus karena udah mentok, masa didiemin aja gitu, sementara ini yang ngechatin masih banyak. Nah, terus kita tetap buka lah. Nah, namanya kan Britpuff, tapi sekarang udah kita ganti namanya. Jadi kalau di GoFood, Britpuff and Eatery. Eatery? Iya, makanan. Eat. Terinya Kak? Eatery. Makanan. Bahasa Inggris ya. Iya, betul. Oke. Nah, nggak pusing kalau bahasa Inggris sebenarnya. Karena ya lanjut Kak. Untuk menggambarkan kalau bukan hanya ada Brit gitu yang di Britpuff ini, ada makanan lainnya gitu. Nah, karena kita udah di rumah, berarti kan peluang kita untuk menjual selain roti itu lebih banyak. Waktu kita juga nggak terbatas. Waktu kita buka di GOR, waktunya terbatas. Lokasinya juga terbatas, nggak ada tempat cuci piring nih, nggak ada ini, pokoknya banyak hal pendukung lainnya yang nggak bisa kita bawa ke GOR-nya waktu itu. Pas di rumah, udah di rumah santai, ya kita coba kembangin sama menu-menu yang lain, kayak macam-macam mie, ada spaghetti, terus ada mie nyemek, terus ada seafood gochujang, terus macam-macam deh. Ada juga yang waktu itu sempet banyak banget peminatnya, itu ada kayak semacam cream puff gitu deh. Oke, cream puff. Wow. Itu. Udah kebayang ya, ini hujan-hujan juga nih. Oke, wah ternyata banyak banget ya, selain roti juga masih ada yang menu nasi juga. Ada makanan Korea juga Kak? Ada gochujang juga ada. Didengar. Oke, kita lanjut, kita balik ke anchor kita. Oke, fakta pertama ternyata fakta bukan nih belaka. Oke, ada fakta kedua, Britpuff dibuka saat pandemi. Fakta atau mitos? Nah, mungkin tadi kita udah bahas juga ya Kak ya. Nah, gimana tuh Kak? Iya, bener banget. Emang kepikirannya waktu pandemi karena keuangan sudah sangat menipis, udah dibilang ya udah itu emang tetes-tetes darah penghabisan deh kayaknya. Terus untuk nuntut suami ini itu juga udah nggak mungkin kan, kasihan juga. Gimana dong, sebelum pandemi juga dia selalu berusaha kok buat kita, tapi ketika udah ada pandemi ya udah harus sama-sama mikir aja gitu. Jadi emang dibukanya kepikirannya waktu pandemi. Waktu pandemi ya Kak ya. Nah, pas awalnya gimana tuh Kak? Pas pandemi gimana tuh pendapatan awal-awalnya? Pendapatan ramai nggak sih customernya gitu? Waktu awal buka, alhamdulillah udah langsung rame karena kita manfaatin media sosial juga untuk bahan promosinya. Pakai media sosial juga Kakak? Iya. Itu tuh udah endorse gitu nggak sih Kak? Kalau nggak salah inget waktu itu beberapa seminggu apa 2 minggu pertama itu belum endorse, cuman
ya waktu itu kan masih seminggu sampai 2 minggu pertama masih support dari orang-orang yang dikenal gitu, masih banyak yang beli. Ya udah, abis itu baru coba cari influencer yang ada di Padang. Oke, nah berarti fakta ya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi ke anchor kita. Oke, ternyata fakta dan sudah terchecklist aja. Oke, fakta ketiga, ternyata toko Britpuff pertama kali ada di depan kolam renang Teratai. Benar atau salah? Fakta atau mitos? Nah, gimana tuh Kak? Gimana lagi nih, fakta atau mitos? Oke, ya kayak yang kita bahas tadi, emang awalnya itu di GOR kan, tempatnya emang di depan kolam renang Teratai. Ya itulah, itu pakai boot warna kuning. Itu emang harus di depan kolam renang Teratai itu kan ada tempat apa gitu ya, panjat tebing apa gitu, di sana ada lapangan juga di dalam pagernya. Nah itu bootnya emang harus diputerin, disimpan ke dalam. Gitu. Nah berarti fakta ya usahawan di rumah. Kita balik lagi ke anchor kita. Oke, fakta selanjutnya, ternyata Britpuff punya cabang di daerah kota metropolitan, seperti di Tangsel dan Jaksel. Wow. Nah gimana tuh Kak, Tangsel dan Jaksel jauh ya? Oh iya, lumayan jauh kalau kita jalan kaki. Maksudnya dari Padangnya jauh juga ya Kak? Iya, kebetulan itu kan emang ada teman, ada abang juga di sana. Terus waktu pandemi itu kan emang WFH ya mereka. Terus ngobrol-ngobrol lah, ini gimana? Terus mereka juga untuk dapetin insentif kan emang pas pandemi agak susah gitu ya. Ya udah coba aja ini, terus dijelasin buka aja nggak apa-apa, biar sekalian kita kembangin, mana tahu dari segi brandingnya Britpuff juga kebantu, abang dan teman juga bisa punya income lain dari kerjaan mereka. Jadi emang ada di Jaksel sama di Tangsel. Wow, ini buat pemirsa Nagari TV yang di Jaksel dan Tangsel, silahkan kunjungi. Kita lanjut lagi ke Mbak Sarah. Oke, fakta selanjutnya dan terakhir dari FBI kita, Britpuff sudah dicoba oleh puluhan influencer Sumatera Barat. Nah, wow, keren banget nih, udah puluhan. Kayaknya kalau puluhan belum deh, aku juga nggak ngitung deh itu berapa. Tapi emang waktu pertama kali coba endorse ya, endorse itu ke siapa ya? Kayaknya ya atau Ayuwisha gitu, yang waktu itu. Ayuwisha deh duluan. Iya, Ayuwisha duluan. Ya yang namanya mereka selebgram, apalagi influencer juga kan, emang diikutin lah sama teman-teman netizennya gitu. Impactnya emang gede untuk endorse itu. Ya worth it lah dengan kita coba endorse ke mereka gitu. Emang worth it banget dan kita kebantu sekali. Wow. Oke. Kayaknya masih ada lagi deh. Kita lanjut ke Mbak Anchor kita. Oke, mungkin sekian fakta terkini terkait Britpuff. Oke, ternyata nggak banyak banget ya dari FBI-nya nih. Tapi semuanya fakta ya Kak ya. Fakta. Udah banyak banget ya fakta-fakta yang dibacain sama Mbak Sarahnya. Kecuali yang puluhan itu ya, kayaknya aku nggak ngitung juga. Mungkin saking banyaknya deh karena kakak. Wah, mudah-mudahan sebanyak gitu itu ya nantinya. Amin. Gitu. Oke, tadi gimana nih? Oke, cukup sekian. Mbak Sarah mungkin mau pergi juga. Kita sekian juga segmen kali ini. Nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap di Halo Entrepreneur. Oke, balik lagi nih bareng aku Vanes di Halo Entrepreneur bareng Kak Dinda. Tadi kita udah kulik-kulik tentang Britpuff-nya gitu ya. Nah, apa lagi ya? Nah, tadi juga kakaknya Kak Dinda ini tuh ternyata memang apa sih Kak, kayak berbanding terbalik banget ya sama latar belakang pendidikannya gitu. Oh iya.
Karena kakak ini ternyata dulunya anak psikologi dan akhirnya berkecimpung di dunia bisnis. Iya. Itu Bread Puff ya kak ya. Nah, kalau untuk produk kakak nih, kakak nunjolinnya pakai promosi ya? Iya, dari promosi media sosial. Instagram. Pasti sih, apalagi sekarang ini kalau untuk jualan emang iya. Promosinya di Instagram. Apalagi aku gitu sekarang ya, di rumah kan, emang lokasinya kayaknya nggak semua orang bisa ngejangkau dan tahu deh. Iya. Makanya kita tuh fokusnya di media sosial aja. Media sosial ya kak ya. Ya sih, yang datang ke sini juga kebanyakan emang promosinya tuh di media sosial. Jarang sih sekarang yang telinga ke telinga gitu ya. Iya benar-benar. Kita juga manfaatin apa sih yang lagi in di era sekarang benar, gitu. iya. Kalau kita nggak ngikutin, ya udah kita ketinggalan. Iya ketinggalan bener sih. Nah, ya untuk sekarang ini Bread Puff udah semakin berkembang ya kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya juga udah banyak banget cabangnya, ada Tangsel, ada Iya. di Jaksel. Kebetulan di Padang juga ada 2 cabang kok. Satu lagi di arah atas itu di Pisang, itu di tempat orang tua. Di rumah juga. Karena sebelumnya kan banyak nih yang minta, kak aku mau ini dong tapi kejauhan. Ongkirnya mahal gitu kan kalau kejauhan. Ada yang di Indarung, di Cengkeh, macam-macam deh di arah Unan gitu kan. Makanya coba juga ngobrol sama mama, ma mau nggak ini kita coba buka Bread Puff di sini di rumah aja kok. Kita cuma ngandelin GoFood sama GoSend kayak gitulah. Oh ya udah dicoba aja. Akhirnya coba ini sama mama ajarin gimana cara masaknya segala macam. Ya udah buka di sana. Oke, wah, warga Pisang nih. Hai warga Pisang. Nah, kalau untuk apa ya? Strategi atau tips dari kakak nih. Gimana sih tips untuk memulai suatu usaha gitu? Kalau tips dari aku, kayaknya aku tuh nggak bisa ngasih tips yang gimana-gimana. Bisanya paling cuman sepengalamannya aku aja. Pengalaman kakak. Kalau aku itu kan berarti Bread Puff ini berdirinya ya karena mau tidak mau ya judulnya tadi. Emang karena pandemi. Emang itu karena keadaan. Gitu ya. Jadi kalau bisa itu kan sebelum keadaan yang emang seperti itu, kita mendingan ada apa gitu plan B selain punya kerjaan tetap lainnya gitu. Entah itu misalnya kita nih lagi kerja, ya udah coba dulu list apa sih passion kita. Terus rencanain kita mau buka apa dari passion kita. Rencana aja dulu. Nanti nggak tahu kan kedepannya kita bakal gimana. Jadi setelah misalnya ada tragedi apapun yang mengharuskan kita mencari plan B untuk mendapatkan income, ya kita udah ada plannya. Iya, gitu bener. ya. Iya sih. Plannya bener sih. Karena aku juga sempat belajar yang namanya bisnis plan itu tuh, kalau bisnis plan itu berpengaruh banget untuk bisnis. Sangat gitu ya, berpengaruh. Nah kalau untuk supaya usaha ini berkembang gitu, gimana sih strategi dari kakaknya? Kalau usahanya berkembang, baik lagi tadi mau nggak mau kita emang harus manfaatin sosial media ya. Emang ngikutin era digital sekarang, emang eranya udah digital banget. Siapapun sekarang udah bisa usaha kok. Apapun yang mau dijual, mau itu kuliner, fashion, terus apa ya, make up, alat make up segala macam udah bisa. Kayaknya jasa pengiriman juga udah banyak dan udah bisa bantu kita jemput ke rumah deh. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat kita nggak punya income, karena udah bisa dikerjain semua sekarang dari rumah gitu. Bener sih, segalanya udah jadi gampang. Udah gampang sekarang era zaman sekarang gitu ya, dipermudah sama era kita. Kalau dulu kan semuanya emang masih manual, apa-apa ya kayak belanja aja. Kayak aku belanja bahan-bahan untuk Bread Puff sekarang kayak chat tokonya, udah nanti tinggal pesan Maxim, minta tolong jemputin, udah kita tinggal terima di rumah. Jadi santai deh. Bener sih, udah stay at home aja ya sekarang ya kak ya. Nah, kalau menurut kakak nih kan, kalau untuk roti udah banyak banget ya di Padang. Iya, sudah banyak. Itu tuh gimana nih peluang kalau dari Bread Puff-nya nih?
Oke, kalau roti emang udah banyak, sama kayak nasi aja deh. Iya. Nasi juga udah banyak Udah kan banyak di banget. Padang. Roti juga sekarang kayaknya udah jadi makanan utama deh sama orang Sumatera Barat, orang Indonesia gitu Ya kan. karena sekarang nih orang-orang Indonesia nih udah tiba-tiba jadi bule. Kan biasanya kalau bule ini mau makanan sehariannya roti ya. Iya Dan bener. orang-orangnya terinspirasi gitu untuk jadi bule gitu. Iya Nggak emang nasi lagi makan nggak nasi pokok lagi mereka. kan. Tapi seiring berjalannya waktu karena bread puff-nya udah dibawa ke rumah, kita juga ya udah karena bagus nih peluangnya bisa dimanfaatin, tambah menu nasi, mie segala macem, jadi bukan hanya roti aja, tapi tetap karena bread puff judulnya roti, ya itu tetap jadi produk utama kita di toko gitu. Oke. Bread puff. Bread puff ini roti ya kak ya? Roti, dan di dalamnya nih ada isinya nggak sih? Ada isinya, ada fillingnya. Itu kan macam-macam, ada cream cheese, ada sweet, ada yang savory juga. Yang savory itu ya rasanya kayak roti-roti pizza gitulah. Aduh. Ada isiannya itu ya sosis, smoked beef, terus macam-macam deh. Terus kalau yang manisnya juga ada cream cheese, coklat, red velvet, matcha, macam-macam yang ada sekarang dijual sama orang, ya kita jadiin filling juga gitu. Filling ini isiannya. Isiannya. Ya, Kak, ya? Wow. Apalagi sekarang ini untuk red velvet nih hype banget gak sih gitu red velvet? Iya. Yang mana nih kak yang paling best seller? Yang paling best seller itu yang Italian spicy, malah yang savory-nya, yang rasanya gurih, yang kayak pizza itu. Kalau di roti itu kayaknya sehari kalau misalnya kita buka dari pagi sampai malam itu deh yang paling banyak yang beli. Ya sih, aku pribadi pun juga emang sukanya yang kayak gitu ya kak ya? Iya, yang kayak pizza gitu ya kak? Iya. Tapi dia base-nya tetap roti. Iya. Roti biasa gitu. Itu tuh bentukannya bulat, panjang, bagaimana kak? Jadi kayak roti Bandung gitu. Cuman ada olesan sausnya kita racik sendiri, macam-macam sausnya. Habis itu ada smoked beef, ada sosis gitu. Nanti isiannya bisa macam-macam, bisa ditambah telur juga, terus sayuran kan. Dikasih mayones, dipotong, disusun rapi, dikasih saus lagi, kasih mayones biar digarnish biar cantik gitu. Gitu. Nah, untuk harganya berapa nih kak? Untuk harganya kalau dari roti itu kisaran dari 16.000. 16.000 ya, sampainya tergantung teman-teman nanti kan pada suka tuh belanja tambah topping ini gitu. Kadang dalam satu roti mereka bisa belanja tuh sampai 45.000, 50.000, itu cuma satu roti. Jadi aku juga agak bingung. Ini toppingnya banyak banget. Ini makan roti apa makan topping pakai roti sih? Tapi setelah aku coba ya enak-enak aja ternyata. Iya. Berarti boleh pilih sendiri ya kak? Bisa. Wow. Bisa pilih sendiri. Nanti deh kru-kru Negara TV bakalan Oke, berkunjung siap. ke Puff ya. Karena udah kepo banget nih. Nanti kita gitu. kirimin ya. Aduh kakaknya. Nah sekarang ini kita apa nih kak? Pesan untuk para pemula yang mau merintis juga nih. Karena kan ada orang yang kayak apa sih kayak takut gitu ya. Nah ada nggak sih pesan dari kakak gitu? Kalau pesan untuk pemula, kayaknya aku juga masih pemula deh ya. Kayaknya masih setahunan juga, belum 2 tahun gitu. Pesannya juga apa ya? Ya pokoknya fokus aja, diseriusin, nggak usah ya, kadang kan orang ya baru beberapa lama gitu udah loyo gitu. Karena nggak banyak yang beli. Tapi aku juga pernah kok ngalamin itu. Kayaknya siapapun pengusahanya, siapapun yang jualan pernah minimal sekali juga pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke fokus, ke tujuan utama kita apa. Kan kalau aku kan pengennya bread puff ini gede lah. Pasti ada beberapa plan ke depannya seperti apa gitu kan. Ya kalau mau plan itu kecapai, ya jangan stop. Tetap aja jalanin, nanti pasti ada jalannya. Iya bener. Pasti ada jalannya ya buat usahawan di rumah gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Ya. Nah kalau harapan untuk bread puff nih? Harapan untuk bread puff
Ya semoga long lasting lah, nggak stop di tengah jalan aja. Nanti kita coba kembangin menu-menu yang lainnya. Nah, nanti yang siapa tahu teman-teman bisa suka. Sekarang kita juga lagi coba develop apa ya? Ini kan karena masih di rumah, jadi kayaknya dalam tahun depan mungkin rencananya, doain ya. Amin. Kita mau coba buka outlet dulu. Oke. Iya, yang lebih memudahkan teman-teman kalau mau belanja gitu. Soalnya kalau sekarang di rumah di si Teba dan di Pisang itu kan emang pemukiman warga, walaupun di Teba itu emang di pinggir jalan juga sih, cuman nggak semua orang tahu gitu. Iya sih. Gitu. Jadi kita coba buka outlet dulu nantinya. Karena Steba ini juga agak apa sih? Nggak kelihatan ya Kak? Iya, gangnya juga banyak. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman yang susah ngelihat maps kayak aku gitu kan, kadang nyasar ke gang mana karena gitu. Cewek-cewek emang bodoh banget kalau baca map. Iya bener, kita bisa baca yang lainnya, tapi untuk itu kita agak sulit ya. Bisa, gitu. Oke, jadi itu harapannya. Ada lagi nggak Kak harapannya nih? Harapannya buat teman-teman semoga selalu setia dan selalu suka sama Britpop. Amin. Aduh, ini juga kepo banget nih sebenarnya aku rasanya. Nanti kita bakalan berkunjung ke Nanti kita kirain tenang aja. Aduh. Nanti kita bakalan review ya buat usahawan di rumah yang kepo ya. Karena dari cerita kakaknya kita udah bisa membayangkan seperti apa roti tersebut gitu. Oke deh, kayaknya kita udah di penghujung ya Kak ya. Makasih buat kakak udah mau jadi bintang tamu di Halo Entrepreneur kali ini. Jadi buat usahawan di rumah, jangan lupa pokoknya di mana nih Kak outletnya? Di Steba, di Pisang, dan di Jakarta. Nih. Dia juga enggak hanya roti, juga ada banyak makanan lainnya. Iya, ada mie, spaghetti, dan nasi lain-lainnya. Oke. Kalau penasaran boleh lihat di GoFood-nya. Gitu nih, ada Instagramnya di sini nih. Nah. Nih yang lagi kelaparan, kan lagi hujan nih, pas banget nih langsung aja di GoFoodin ke Britpop-nya gitu. Karena udah tersedia ya Kak di Gojek dan lain-lainnya gitu. Di Maxim juga ya Kak ya? Bisa. Kalau Maxim kan masih agak susah ya dibanding GoFood. Iya sih. Nah, jangan lupa pokoknya. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram kita Nagari TV, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita Nagari TV gitu. Karena kita bakal main banget program lainnya, tentunya menarik dan seru pastinya gitu. Dan juga jangan lupa saksikan Halo Entrepreneur setiap hari Selasa dan Jumat, karena banyak banget cerita-cerita menarik dari usahawannya nih. Oke deh, kita mungkin tutup aja, kita udah berlama-lama banget ya gitu. Oke, saatnya aku pamit dan Kak Dinda juga pamit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Menjangkau lebih dekat.